Saudara-saudari yang terkasih, apa yang hendak dikatakan kepada kita lewat perumpamaan tentang talenta hari ini? Injil berbicara tentang Tuhan yang mengadakan perhitungan dengan hamba penerima talenta. Dikatakan bahwa lama sesudah Tuhan itu pergi, ia datang dan mengadakan perhitungan dengan para hamba tadi. Lama sebelumnya, Tuhan ini rupanya memberi talenta kepada 3 hamba. Dari antara mereka ada yang mendapat 5 talenta, ada yang mendapat 2 talenta, dan ada yang mendapat 1 talenta. Dan pemberian ini dikatakan masing-masing didasarkan pada kesanggupan masing-masing hamba. Hamba pertama yang menerima 5, begitu menerima talenta, langsung menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Demikian juga hamba yang menerima 2 talenta, menjalankan uang itu dan memperoleh laba 2 talenta. Lain halnya dengan hamba yang menerima 1 talenta, dia menggali lubang dan menyembunyikan uang tuannya di tanah. Ketika tuan hamba-hamba itu datang, ia memanggil hamba-hamba itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba pertama dan kedua dipuji oleh tuannya karena mereka bisa mengembalikan uang itu kepada tuannya juga dengan labanya. Kepada 2 hamba ini tuan ini berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia." Sebagai upah bagi mereka yang baik dan setia ini adalah, pertama, akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, dan yang kedua, akan ikut serta dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta rupanya tidak menjalankan uang itu. Dia mengubur talenta yang diberikan kepadanya. Dan ketika menyerahkan talenta yang dia gali di tanah itu, dia berkata kepada Tuhan itu, "Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan." Maka Tuhan itu menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang bisa menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Bagaimana nasib hamba yang terakhir ini? Nasib hamba yang terakhir ini dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nasib 2 hamba yang setia diberi tanggung jawab lebih besar dan masuk dalam kebahagiaan, tetapi yang tidak setia, yang tidak mengembangkan talenta, dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana ada ratap dan kertak gigi. Saudara-saudari terkasih, nampaknya tidak sulit mengerti maksud dari perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus ini. Pada akhir tahun liturgi ini, Injil berbicara tentang akhir zaman. Injil mau menekankan bahwa pada satu saat nanti Allah akan mengadakan perhitungan dengan manusia yang telah diserahi talenta. Tuhan yang diceritakan dalam Injil ini menjadi gambaran Allah yang memberikan talenta kepada semua manusia. Memang talenta yang diberikan itu berbeda baik jumlah maupun jenisnya. Setiap manusia mendapat talenta dari Allah. Ada yang memiliki 5 talenta, ada yang diberikan kepadanya 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Dan Allah memberikan talenta kepada manusia sesuai dengan kesanggupan manusia.
pada satu saat nanti, pada akhir zaman, pada saat yang tidak diketahui oleh manusia, Allah yang telah memberikan talenta tadi kepada manusia akan mengadakan perhitungan dengan manusia. Kepada setiap manusia diminta pertanggungjawaban jawab atas talenta yang dipercayakan oleh Allah. Dari dulu saya selalu bertanya, apa itu persisnya talenta ini? Dikatakan bahwa talenta itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Pemberinya Allah sendiri. Dalam Injil dikatakan bahwa yang hendak dibagikan oleh Tuhan kepada para hambanya adalah harta yang dimiliki oleh Tuhan itu. Harta yang dimiliki oleh Tuhan, itulah talenta. Apakah harta yang paling berharga bagi Allah? Apakah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh Allah? Anugerah dan harta itu tidak lain tidak bukan adalah Injil Kerajaan Allah yang diberikan kepada manusia. Inilah yang diserahkan kepada manusia, Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah ini dipercayakan kepada manusia. Injil Kerajaan Allah ini adalah warta gembira dan sukacita yang dibawa oleh Yesus Kristus ke dunia lewat hidupnya. Inilah talenta yang dititipkan Allah kepada kita. Apa persisnya inti Injil Kerajaan Allah itu? Inti Injil Kerajaan Allah itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kepada setiap orang yang percaya diberikan tanggung jawab untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Kepada setiap orang yang percaya diberi tanggung jawab untuk mengasihi Allah atau mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi dan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama sebagaimana Kristus mengasihi manusia menurut kesanggupan masing-masing. Sekali lagi, talenta itu adalah tanggung jawab untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dalam perikop berikut, penginjil memberikan pengajaran tentang akhir zaman. Kalau dilihat konteks dari bacaan ini, di sana semakin jelas apa arti talenta itu. Dikatakan bahwa pada akhir zaman manusia akan diadili. Kriteria yang dipakai untuk mengadili manusia adalah apakah dia mencintai Allah dengan segenap hati, budi dan kekuatan, dan mencintai sesama sebagaimana Kristus mencintai manusia. Cinta kepada Allah harus diwujudkan dan dikonkretkan dalam cinta kepada sesama, terutama cinta dan kasih perhatian terhadap orang miskin. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini diungkapkan oleh Tuhan pada akhir zaman, pada pengadilan akhir zaman. Maka semua pengikut Kristus bagaikan hamba yang mendapat talenta dari Tuhan. Mereka yang menggandakan talenta adalah mereka yang memberi kesaksian tentang Yesus Kristus di dunia ini. Memberi kesaksian tentang Yesus Kristus berarti berperilaku seperti Kristus yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini berarti mewartakan Yesus lewat perkataan dan perbuatan. Menggandakan talenta berarti menjadi saksi Kristus di dunia ini. Menjadi saksi berarti menjadi manusia yang menghadirkan wajah Kristus di dunia. Mengaktualkan aksi Kristus di dunia lewat perbuatan yang didorong oleh belas kasih. Memperdengarkan kembali perkataan dan pengajaran Yesus lewat mulut kita. Memberi kesaksian tentang Yesus berarti memberi makan orang miskin, memberi minum orang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi yang dipenjara, berani mengatakan yang benar kendati dengan risiko akan dibenci. Inilah artinya menjalankan dan mengembangkan talenta. Inilah artinya menjalankan talenta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nasib orang yang berani menjadi saksi Kristus ini
adalah diberi tanggung jawab lebih besar dan ikut ambil bagian dalam kebahagiaan bersama Allah. Apa artinya mengubur talenta? Sementara mengubur talenta berarti menerima Injil Kerajaan Allah, mendengarkan sabda, tetapi kemudian tidak berani menghidupinya dengan menjadi saksi. Setiap minggu kita mendengarkan sabda Allah. Setiap minggu kita menerima talenta. Tetapi orang yang mengubur talenta artinya tidak menghidupinya dan tidak berani menjadi saksi. Mereka yang tidak berani memberi kesaksian kendati tahu apa yang baik dan benar. Mereka ini tidak berani dan tidak memberi makan kepada yang lapar dan minum kepada yang haus, kendati makanan dan minuman berlimpah pada mereka. Mereka ini adalah yang tidak mau memberi pakaian kepada yang telanjang, kendati dalam lemari mereka menumpuk pakaian yang menanti giliran untuk dipakai. Mereka ini adalah orang yang tidak mau mengunjungi orang sakit atau yang dipenjara. Mereka ini adalah yang diam 1000 bahasa, kendati tahu apa itu benar, takut mengambil resiko, takut dirugikan. Inilah hamba yang menerima talenta, tetapi kemudian mengubur talenta itu di tanah. Hamba yang mengubur talenta itu adalah hamba yang tidak mau mewartakan Injil Kerajaan Allah karena tidak berani ambil resiko, yang hanya mau cari aman saja. Dan biasanya orang seperti ini adalah tipe orang yang penakut. Takut rugi, takut kehilangan diri sendiri, takut kehilangan rasa aman, takut berusaha. Inilah artinya mengubur talenta yang diberikan kepadanya. Dan saudara-saudari, nasib mereka yang tidak berani menjadi saksi Kristus adalah dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara yang terkasih, pada akhir zaman Allah akan mengadakan perhitungan dengan kita tanpa kecuali. Setiap hari diberikan kepada kita talenta. Talenta itu Injil Kerajaan Allah yang diwartakan kepada kita. Apakah kita ingin agar Allah mengikut sertakan kita dalam perjamuan bersama Dia, atau dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap? Kita bebas menentukan jawaban. Jika kita ingin ikut bersama Allah dalam perjamuannya, marilah kita menghidupi Injil pemberian Allah dalam hidup sehari-hari. Caranya bagaimana? Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama sebagaimana Kristus mengasihi manusia. Amin. Marilah kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan bangkitan badan, dan kehidupan kekal. Doa umat. Tuhan mengajak kita untuk setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, agar kita diperbolehkan untuk masuk dan turut dalam kebahagiaannya. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud kesetiaan kita kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa,
semoga gerejamu bertindak sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum menemukan jalan keluar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah mereka para pemimpin masyarakat agar karya pelayanan mereka ditopang rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut, ya Bapa, berkatilah mereka yang tiba-tiba Kau panggil menghadap di Kau, agar hari itu jangan menjadi saat yang mengerikan, melainkan saat yang membahagiakan karena bertemu dengan Allah yang hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, bimbinglah kami agar kami saling menolong dan mendukung dalam mengabdikan diri serta menggunakan bakat-bakat kami demi kesejahteraan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan saudara-saudari kita yang berulang tahun, Opung Cesko Hutauruk, Veronica Bangun, Bapak Markus Serang. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas karunia hidup yang Kau anugerahkan bagi Opung Cesko Hutauruk, Veronica Bangun, Bapak Markus Serang yang merayakan ulang tahun. Berikanlah kepada mereka rahmat kesehatan dan panjang umur, agar hari-hari ulang tahun ini menjadi hari yang membahagiakan, baik bagi mereka pun bagi keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, segala kehidupan, nasib dunia dan manusia berada di tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami dan selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Lagu persembahan 1027. Terimalah ya Bapa ini yang kami persiapkan sekarang di altar. Terpujilah